istilahnya untuk pengenalan program motor sharing, mobil sharing di Indonesia itu Japri duluan. Ya. Aplikasi lain belum ada, belum ada sama sekali. Hanya semacam. Nah, itu untuk motornya dengan mobilnya yang disewa itu tetap bisa di-tracking kayak Gojek? Bisa, nanti ya seperti GPS gitu. Jadi harus wajib pasang GPS. Jadi nanti bisa di-tracking sama pemiliknya kemana itu. Jadi ada amannya. Jadi penggunanya juga harus mitra dari Japri sendiri gitu loh. Jadi sama-sama nyamannya, sama-sama enaknya, sama-sama amannya gitu loh. Jadi enak gitu loh. Oh iya. Kalau orang luar ya nggak boleh, nggak bisa gitu loh. Artinya apa? Kita juga melindungi mitra-mitra kita. Ya, harus memberi dulu. Kan kalau misalkan nanti ke depan tentang ada masalah keamanan kan nantinya ya seperti inilah exchanger lainnya itu loh, harus foto KTP sama foto diri sama KTP-nya sama apa untuk keamanannya, untuk saling mengamankan itu kan masih bisa diatasi secara teknisnya nanti ke depan. Ya, tapi betul, Pak. Konsepsi motor sharing di Indonesia yang dipakai aplikasi-aplikasi di Indonesia belum ada. Ya, kalau untuk aplikasi ya belum ada. Nanti ke depannya kita bisa, Pak. Sebenarnya itu bisa masuk di merchant itu. Tapi kalau untuk trackingnya itu kita tambahin menu lagi itu untuk tracking. Iya. Jadi lebih enak gitu Pak. Jadi kalau misalkan ada nganggur atau mobilnya nganggur, bisa dia sewakan secara umum kan. Selama ini kan individu aja menyewakan. Jadi kalau konsepnya Bapak ini bisa umum nanti banyak orang. Iya benar Pak. Kalau tentang masalah umroh itu saya lebih condong ke ini. Kalau misalkan ada yang umroh kan, kalau misalkan haji kan bisa diukur secara ini nilai. Misalkan untuk haji kan 70 gram emas. Itu sampai kapanpun ya tetap 70 gram emas. Kalau nanti umroh itu nanti bisa ada perhitungan sendiri berapa gram emas gitu loh. Yang jadi suatu standar bakunya. Kalau misalkan dalam ibadah haji itu standar baku emas itu 70 gram. Sampai kapanpun 70 gram itu. Entah itu udah cukup untuk naik haji. Jadi nanti kalau misalkan ada program tentang masalah umroh dari Japri, istilahnya orang-orang masyarakat yang ingin umroh secara aman ya lewat Japri, nggak perlu lewat agen travel lain gitu loh. Oh ya, berarti di sini targetnya kita sediakan ini sendiri ya, agen umroh ya. Nah, bisa kerjasama nanti sama Pak Iqbal itu umroh dengan haji. Ya, itu program mandirinya Japri tentang masalah penyelenggaraan umroh gitu loh. Umroh aja dulu, nggak perlu tentang masalah haji dulu, tapi umroh dulu aja yang bisa terukur dan bisa dijangkau gitu loh. Kan nanti kalau misalkan 5 juta pengguna mungkin ada berapa ratus atau berapa ribu yang bisa ikut umroh kan ya nggak apa-apa gitu loh. Ya. Apalagi umroh tanpa modal ini Pak. Iya itu nanti kalau misalkan sebenarnya punya rezeki banyak ingin umroh ya lewat Japri aja daripada ikut yang lainnya gitu loh. Ya, bisa Japri umroh tanpa modal ini. Dari saya itu aja dulu Pak. Oh iya, terima kasih Pak Amirul. Sama program umroh mandiri punya Japri. Ya, insya Allah nanti Pak Amirul kita jalankan. Oke. Ya.
Ya, Pak Rusyanto, Ibu Lastuti, ini kayaknya baru pertama kali saya lihat di Zoom meeting. Ya, member saya, Pak. Oh, member Pak Imam. Ya, Pak, silakan. mau nanya, Pak. Ketika kita offline, tentunya banyak sekali yang menanyakan legalitas, Pak. Ya. Kalau tadi contohnya Bapak, kalau roadshow ke sekolah-sekolah sih saya sebenarnya siap sekali. Tapi kalau mereka menanyakan tentang ini kantornya di mana, legalitasnya gimana, itu yang perlu saya diberi itu loh Pak, walaupun chat pribadi misalnya. Nanti saya share di grup leader itu Pak untuk legalitas. Di grup-grup sebelumnya tuh kita pernah share. Nanti saya bundle dulu. Itu kan saya nanti masukin di web. Bisa dicek di web langsung di web japrimi.id. Itu legalitas kita yang sudah ada dan sudah sementara berjalan itu nanti saya masukkan. Jadi yang sementara berjalan itu untuk izin PSE. Itu dengan Kominfo. Kira-kira itu 2-3 minggu baru jadi untuk PSE-nya. Nah, kalau izin SIUP L-nya itu kemungkinan bulan depan SIUP L-nya baru kita urus. Paling izin itu aja Pak, izin yang lain itu udah ada semua. Ya, oke. Maksudnya itu sebuah apa ya bahasanya untuk modal berjalan di offline gitu loh Pak. Kalau online sih mereka nggak begitu tanya ke situ ya. Finalnya kan kalau ke orang-orang akademis kan mesti tanya itu Pak. Ya, betul Pak, betul. Kalau yang awal saya koordinasi tahun kemarin itu dengan AP2LI, untuk sistem kita sebenarnya tidak terlalu butuh untuk SIUP L, tidak terlalu butuh, cukup SIUP aja. Nah, kemarin ada yang tanyakan soal PSE. PSE kan untuk usaha-usaha online sekarang itu wajib pakai izin PSE. Nah, itu sementara kita urus itu, Pak. Itu antara 2-3 minggu baru jadi karena ngurusnya di Kominfo. Itu kita harus urus offline karena urus online itu tidak bisa, macet webnya Kominfo. Pernah saya share di grup kayaknya itu. Berarti Juli sudah semua ya, Pak? Ya? Juli sudah selesai semua ya? Iya. Insya Allah Juli selesai semua itu. Oke. Kalau memang bisa di-share di grup ini, silakan. Kalau memang harus japri, saya butuh itu soalnya, Pak. Ya, nanti izin-izin yang ada saya share di grup leader. Nanti saya bundle dulu jadikan satu. Jadikan PDF ya, Pak ya? Ya, nanti saya jadikan PDF jadi satu. Saya masukin struktur organisasi, foto-fotonya siapa aja di dalam. Nanti saya share di situ. Terus yang lainnya pembelian token ataupun yang lain itu tidak bisa secara langsung dari perbankan ya, harus isi saldo dulu gitu Pak. Kalau langsung dari perbankan, takutnya gini Pak, kena cas. Contohnya ini, kalau dari perbankan, kalau mau beli pulsa 5.000 dengan 10.000 kan tidak bisa. Karena ya, perbankan kan minimum transfer itu 10.000. Nah, dan biasanya kalau langsung dari perbankan, itu kan lebih mahal casnya Pak. Biaya transfernya kadang. Ya berarti kan modelnya kan kayak yang lain ya, harus isi saldo dulu, baru mau transaksi apa gitu kan? Ya, seperti itu Pak. Kecuali mungkin di merchant nanti, nah di merchant itu bisa langsung dari bank, transfer dari bank. Terus yang terakhir, pengembangan ojek online ataupun yang lainnya, apa Japri Food itu planningnya di bulan apa Pak? Kalau ojek online itu paling kita di bulan 11, bulan 12 Pak. Di versi ketiga nanti. Setelah Jipai dengan online shop clear, kita baru masuk ke ojek online-nya nanti. Sebenarnya 3 itu fokus saja udah maksimal banget hasilnya Pak. Iya, betul Pak. Oke, dan ojek online udah itu luar biasa banget. Ya, makanya untuk sekarang kita fokus di itu Jipai sama online shop.
Kalau itu udah clear, baru kita bangun untuk ojek online-nya. Kalau usernya kan udah ada, kalau ojek online-nya nanti, tapi drivernya itu kan harus daftar ulang. Makanya targetnya itu leader-leader di tiap-tiap kota itu menjadi ini kantor untuk pendaftaran apa drivernya nanti. Kalau ada kantor kan biayanya ada tuh Pak. Ya. Jadi di leader-leader itu seperti kita sampaikan di Zoom meeting kemarin bahwa di leader di tiap-tiap kota itu sudah seperti kepala wilayah di situ. Jadi ada omset tersendiri. Di luar dari profit transaksi ojeknya itu, dari pendapatan perusahaan itu ada sharing dari omset pendapatan di lokasi itu. Karena untuk server ojek online itu memang per daerah dia tidak terpusat. Jadi ada sharing ke daerah-daerah, leader-leader yang jadi itu kepala wilayahnya nanti. Targetnya per kabupaten atau per provinsi, Bapak? Per kabupaten, Pak. Satu kantor cabang itu satu kabupaten, satu provinsi itu ada satu kantor wilayah nanti. Ya artinya kan butuh biaya banyak kalau sudah mengarah ke situ ya Pak. Ya, kalau pengguna sudah tembus 5 juta Pak, itu sudah ada biaya banyak dana di situ Pak. Iya. Ya, saya udah diskusi juga sama pejabat-pejabat bank. Kalau kita udah di atas 2 juta pengguna itu udah bisa dapat fasilitas bank untuk biaya-biaya buat kantor. Termasuk info dari Pak Yanuar nanti untuk member yang sudah ada jaringannya bagus, omsetnya bagus, itu mendapatkan pinjaman tanpa bunga gitu Pak di Japri Messenger. Kalau itu bisa aja Pak, bisa aja. Kita lihat strukturnya dia. Jadi akunnya jadi jaminan nanti. Kita lihat berapa pendapatan rata-ratanya per bulan. Nah nanti kita analisa kredit berapa besar dana yang bisa dia pakai. Bagus kalau itu ke depannya Pak. Ya, tapi khusus leader yang sudah ada omset tetapnya bulanan kan? Iya, artinya kan potong bonus kan nantinya. Ya, bisa sekali tuh Pak, bisa sekali. Yang lainnya monggo. Ya, silakan Pak Rusyanto.